Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Mugni Almarogi, dosen program studi pendidikan luar biasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam wujud Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKTPT di bidang pengajaran. Pada semester ini, alhamdulillah, saya diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah strategi pembelajaran ABK. Mata kuliah ini diprogramkan di semester 5 dengan bobot 2 SKS. Kedudukan mata kuliah strategi pembelajaran ABK ini adalah salah satu mata kuliah wajib program studi. Subcapaian mata kuliah. Setelah mempelajari materi pada mata kuliah strategi pembelajaran ABK, diharapkan mahasiswa mampu. Yang pertama, menjelaskan tentang hakikat strategi pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, menyiapkan strategi dan metode pembelajaran yang tepat sehingga pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus lebih efektif dan spesifik. Yang ketiga, memilih strategi dan metode pembelajaran yang tepat sesuai tujuan dan pokok bahasan untuk anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, mengembangkan strategi dan metode pembelajaran khususnya untuk pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Yang kelima, melakukan pengelolaan kelas pada pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi maupun di sekolah khusus dengan sikap bertanggung jawab. Keenam, menggunakan strategi pembelajaran dengan model pembelajaran yang relevan serta menindaklanjuti kekurangannya secara tepat bagi anak berkebutuhan khusus. Sejak masa pandemi, sistem pembelajaran yang digunakan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara bersifat hybrid. Pembelajaran secara online biasanya kami dibantu dengan aplikasi seperti Zoom Meeting ataupun Google Meet. Sedangkan untuk penugasan biasanya kami menggunakan Google Classroom ataupun email. Pembelajaran secara offline dijadwalkan selama setengah semester, baik di awal maupun di akhir semester secara bergiliran. Metode dan model pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini cukup beragam, mulai dari metode ceramah, diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, dengan model pembelajaran contextual learning dan problem-based learning. Adapun, bobot penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, bobot tugas sebesar 20%. Yang kedua, bobot UTS sebesar 30%. Yang ketiga, bobot UAS sebesar 40%. Yang keempat, presensi sebesar 10% dengan toleransi kehadiran minimal 80%. Demikian penjelasan RPS pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya. Adapun proses delivery, interaction, dan assessment yang akan ditayangkan pada video kali ini adalah materi tentang strategi belajar mengajar. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi dalam pertemuan pada mata kuliah strategi pembelajaran ABK. Ya, rekan-rekan. Nah, pada sehat semua di sini ada yang sakit nggak? Alhamdulillah rekan-rekan semua dalam keadaan sehat meskipun kita masih hybrid ya, meskipun pembelajaran masih hybrid dan kebetulan sekarang jadwalnya daring, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari perkuliahan itu sendiri. Nah, baik rekan-rekan semua, sebelum kita mulai ke materi, rekan-rekan masih ingat waktu minggu kemarin kita belajar tentang apa? Masih, Pak. Ya, tentang apa kemarin kira-kira? Prinsip belajar, Pak. Tentang prinsip belajar, betul ya. Ada beberapa ya, ada banyak ya prinsip belajar itu. Ada prinsip apa? Kesiapan, motivasi. Kesiapan. Motivasi. Oke, kesiapan, motivasi, persepsi. Oke, banyak ya. Prinsip tujuan dan lain sebagainya. Nah, itu prinsip-prinsip itu adalah sesuatu hal yang penting yang harus rekan-rekan pahami ya. Harus rekan-rekan pahami sekali gitu, karena ini menjadi sesuatu hal yang penting bagi kita selaku pendidik gitu. Nah,
Baik. Kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Saya izin share screen ya, rekan-rekan semua ya. Selanjutnya kita akan bicara tentang strategi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus, ya. Kaitannya dengan strategi belajar mengajar. Nah, kita lihat, besarkan dulu sebentar. Sudah terlihat ini? Sudah, Pak. Sudah, oke. Nah, tentang strategi belajar mengajar. Kita lihat, strategi belajar mengajar, SBM, atau ya disingkat dengan SBM, merupakan rencana mengandung serangkaian aktivitas guru dalam proses belajar mengajar yang diperlukan untuk memberikan fasilitas atau kemudahan kepada siswa agar dapat mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Ya, jadi SBM itu atau strategi belajar mengajar itu merupakan rencana nih. Kalau rekan-rekan mau mulai melakukan kegiatan atau proses mengajar, itu kan diperlukan rencana, ya. Nah, jadi strategi itu merupakan sebuah rencana untuk apa? Untuk memberikan fasilitas atau kemudahan-kemudahan, ya, supaya kegiatan atau proses belajar mengajar itu dapat terlaksana dengan lancar, ya, supaya bisa diterima oleh peserta didik kita dengan baik informasinya, supaya peserta didik kita memahami apa? Tujuan dari proses pembelajaran tersebut. Jadi untuk memudahkan pada intinya strategi belajar itu. Nah, rencana ini juga seperti yang rekan-rekan ketahui mungkin sudah belajar atau belum ya mata kuliah asesmen. Ya, salah satunya itu strategi belajar mengajar itu dibuat berdasarkan hasil asesmen, ya. Nah, asesmen itu seperti yang kita ketahui ada 3 hal ya, ada 3 aspek dalam asesmen itu. Yang pertama adalah masalah kemampuan anak, ya. Ini rekan-rekan sudah belajar atau belum? Saya kurang tahu ya. Tapi kita kalaupun sudah belajar kita flashback sedikit ya. Nah, jadi asesmen itu ada 3 hal. Yang pertama adalah kemampuan anak itu apa, lalu ketidakmampuan anak itu apa, dan yang terakhir yang paling penting adalah kebutuhannya. Nah, kebutuhan anak itu apa dalam pembelajaran itu? Ketika ketiga hal tersebut sudah diketahui, maka barulah seorang guru itu bisa menyiapkan strategi yang tepat, ya, bisa menetapkan tujuan dan strategi yang tepat dalam proses pembelajarannya, ya. Nah, di sini dijelaskan, di sini SBM adalah salah satu bagian dari sebuah sistem pembelajaran. Nah, jadi bagian nih SBM itu. Jadi strategi itu merupakan hanya salah satu bagian saja atau komponen dalam sistem pembelajaran. Artinya sebuah sistem pembelajaran itu luas ya. Kita lihat nih, sistem pembelajaran itu ada beberapa komponen, setidaknya di sini ada 6 gitu. 6 atau 7 kita bisa pecahkan antara guru dan siswa. Tapi kita satukan saja karena ini kolomnya ya, kolomnya terbatas. Nah, kita satukan. Guru dan siswa itu adalah sebagai subjek atau pembelajarnya itu sendiri ya. Nah, guru itu sebagai fasilitator, orang yang memberikan fasilitas, orang yang memberikan informasi dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, siswa itu adalah orang yang diberikan informasi, orang yang difasilitasi oleh guru dalam proses atau kegiatan pembelajaran. Jadi ada TikTok gitu ya kalau kita bilang mah. Jadi ada saling ya, ada prinsip saling bergantung antara guru dengan siswa. Tidak akan guru kalau tidak ada siswa, pun sebaliknya gitu ya. Tidak akan ada yang belajar kalau tidak ada guru yang mengajarnya. Meskipun belajar bisa mandiri, betul bisa mandiri, tapi gitu ya dalam yang namanya proses pembelajaran itu seorang guru atau pendidik itu adalah suatu hal yang wajib sebenarnya gitu ya. Selain itu adalah kaitannya dengan tujuan. Jadi komponen sistem pembelajaran itu ada tujuan. Nah, tujuan ini tadi sama dirumuskan berdasarkan hasil asesmen ya. Dalam hal ini adalah anak berkebutuhan khusus. Asesmen ABK, kebutuhannya apa? Ya harus diketahui. Itu kebutuhannya, kemampuannya apa, ketidakmampuannya apa, dan yang paling penting kebutuhannya. Kalau sudah diketahui kebutuhannya, seorang guru dengan mudah untuk merumuskan tujuan dari pembelajaran. Nah, lalu juga materi. Ini juga sama. Materi itu dirumuskan berdasarkan tujuan dan hasil asesmen. Kalau asesmennya diketahui bahwa sudah mampu untuk
berhitung dasar, misalkan penjumlahan, berarti materinya itu tingkatkan. Penjumlahan mungkin tidak perlu atau hanya sekilas saja, tapi ke materi yang lain matematikanya, gitu ya, pengurangan misalkan dan lain sebagainya. Jadi tepat gitu ya. Proses pembelajaran itu dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, gitu ya. Itu termasuk materinya, gitu ya. Jadi nggak ngasal materi itu dibuat, gitu ya. Nggak serta merta mengikuti kurikulum saja. Kurikulum itu sebagai pedoman, gitu ya. Tapi tetap ya, apalagi kalau kita bicara anak berkebutuhan khusus ya, perlu ya, tetap sangat perlu hasil asesmen sebagai dasar ya dalam menyusun tujuan dan materi. Lalu selanjutnya adalah strategi. Nah, ini tujuan, materi dan strategi ini bisa dirumuskan kalau adanya hasil asesmen gitu. Ya, jadi di asesmen dulu, tetap dasarnya itu adalah asesmen. Kalau diketahui hasil asesmen sudah dirumuskan tujuan dan materinya, baru dicocokkan kira-kira dengan materi yang seperti ini, dengan kondisi anak yang seperti itu, strateginya seperti apa yang baik. Misalkan kalau anaknya anak tunanetra, kira-kira untuk dalam belajarnya apakah bisa dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya visual? Tidak. Tidak, Kalau Pak. tunanetra tidak kan ya. Nah, disesuaikan karena dia tunanetra kan. Nggak mungkin kita memberi pembelajaran yang sifatnya berupa visual gitu ya, makanya strateginya juga disesuaikan. Begitupun media sama ya, medianya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak. Kalau tunanetra butuhnya sifatnya adalah media-media yang sifatnya audio ya, lebih ditekankan kepada masalah audio. Sebaliknya kalau misalkan tunarungu itu yang sifatnya visual ya, karena audionya kan tidak diperlukan ya, karena tunarungu hambatannya ada di pendengaran begitu. Ada pula komponen yang selanjutnya adalah evaluasi. Nah, di dalam sistem pembelajaran itu juga setelah dirumuskan tujuan, materi, strategi gitu dilaksanakan dan penggunaan media disesuaikan dengan kebutuhan, baru hasilnya dievaluasi. Jadi ada penilaian gitu ya, muter. Nah, evaluasi itu adalah sebuah bentuk penilaian hasil dari pelaksanaan atau proses pembelajaran. Kalau sekiranya dari hasil evaluasi ada beberapa hal dalam proses pembelajaran itu yang tidak tepat, dirumuskan kira-kira untuk tujuan dan materi dan strategi selanjutnya gitu ya, sebagai umpan balik ya, sebagai umpan baliknya itu kira-kira apa nih yang salah atau apa nih yang kurang dalam strateginya misalkan atau dalam materinya ya, jadi muter ya. Nah, hal ini hasil evaluasi itu bisa dijadikan sebagai umpan balik terhadap hasil atau proses pembelajaran yang telah dilaksanakan gitu ya. Jadi ketika melaksanakan proses pembelajaran selanjutnya itu bisa lebih baik daripada proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ya, paham ya? Sistem pembelajaran itu seperti itu, jadi muter. Jadi ada umpan balik dari ditingkatkan kembali gitu prosesnya. Nah, lalu strategi dalam belajar mengajar tidak akan terlepas kaitannya dengan metode, teknik, dan model pembelajaran. Nah, sebenarnya ini ada tingkatan-tingkatannya nih. Kalau rekan-rekan perhatikan, diawali dengan masalah yang namanya pendekatan. Dari pendekatan itu turun kepada strategi. Dari strategi itu dirumuskan, mengerucut menjadi sebuah metode. Dari metode ini mengerucut lagi menjadi sebuah teknik. Dari teknik ini mengerucut lagi menjadi sebuah taktik. Nah, di antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik ini lah yang membangun sebuah model. Jadi model itu mencakup keseluruhan gitu ya, dari mulai pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, dan biasanya suka pada pabaliut gitu ya, pabaliut, teknik, taktik, metode, tenaon gitu ya, strategi itu apa gitu ya. Nah, jadi harus dipahami ya urutannya itu dari mulai pendekatan mengerucut kepada strategi, mengerucut lagi kepada metode ya, mengerucut kepada teknik dan taktik gitu ya, teknik, taktik, dan itu akan menghasilkan sebuah model. Misalkan model pembelajaran contextual learning gitu ya. Jadi pembelajaran yang sifatnya kontekstual atau berdasarkan kejadian yang ada sekarang gitu, yang viral gitu kalau orang bilang sekarang gitu ya. Yang sedang viral itu apa? Udah dikaitkan
ya, pembelajaran itu jadi sehingga dikaitkan dengan kebaruan yang ada sekarang gitu ya. Misalkan seperti masalah ini Lesti Bilar gitu kan ya, yang sedang hot-hotnya gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan sebuah bahan dalam pembelajaran gitu ya. Misalkan dalam pembelajaran sosiologi, misalkan ini kenapa bisa terjadi kasus seperti itu dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah, mungkin misalkan ini kalau dikaitkan dengan masalah psikologis berarti ada yang salah nih gitu kan ya. Ada yang salah dengan psikologisnya si Bilar itu gitu misalkan ya. Nah, itu bagian dari contextual learning atau pembelajaran kontekstual yang nyata. Ada juga masalah problem based learning gitu ya, model pembelajarannya itu. Ya, itu juga sama. Jadi pembelajaran yang berbasiskan atau berdasarkan dari masalah yang ada gitu ya. Jadi guru itu mencetuskan atau memberikan sebuah masalah ya untuk bersama-sama diskusikan, dipecahkan. Kira-kira masalah ini ya bisa diselesaikan dengan cara seperti apa gitu. Itu juga sebuah model ya, model ya. Nah, lalu metode pembelajaran apa ini jadi nggak kelihatan. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis gitu ya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalkan bentuknya itu ceramah, metode ceramah ya yang selama ini sekarang pun sedang dilaksanakan, ini adalah salah satu metode yang paling lama gitu ya, metode pembelajaran yang paling muncul pertama kali ada gitu dengan ceramah ini ya, dengan metode diskusi gitu ya. Jadi ada diskusi, demonstrasi dan lain sebagainya, banyak sekali gitu ya jenis-jenisnya. Yang ini adalah contoh-contoh yang memang sering atau banyak digunakan gitu ya, banyak digunakan. Seperti sekarang ini metodenya adalah metode ceramah gitu ya. Metode yang digunakannya itu metode ceramah. Nah, lalu teknik. Nah, dari metode itu turun menuju teknik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran ini adalah cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Ya, jadi lebih spesifik lagi. Ya, misalkan bermain game gitu ya. Gamenya itu ya game-game yang apa berkaitan dengan pembelajaran tentu saja gitu ya. Nah, jadi misalkan game seperti ini nih di gambar ini sedang bermain Rubik atau bukan Rubik ini mah balok gitu ya. Ini juga sebenarnya adalah bagian dari pembelajaran apalagi untuk ABK misalkan. Ini ABK juga sangat berguna nih permainan-permainan seperti ini. Makanya alat bantu atau media pembelajaran untuk ABK itu berbagai macam banyak. Nah, dengan adanya media pembelajaran seperti ini kan misalkan dia mengetahui bangun ruang gitu ya, kotak seperti apa, bulat seperti apa, dia mengetahui ukuran yang besar yang kecil mana gitu kan ya, ada perbandingan, dia mengetahui warna kan, warna-warni dan lain sebagainya gitu ya. Nah, lalu juga selain bermain game ada pemecahan masalah gitu ya dan tanya jawab. Itu juga adalah turunan-turunan atau teknik yang digunakan dalam sebuah metode gitu ya. Tadi misalkan metodenya di sini ceramah atau diskusi gitu ya. Ceramah atau diskusi ini diskusi misalkan. Nah, di dalam diskusi ini kan tujuannya adalah salah satu kegiatan diskusi itu adalah untuk memecahkan masalah gitu ya. Nah, di dalam pemecahan masalahnya itu dalam proses diskusinya juga nanti akan ada tanya jawab gitu ya. Jadi itu adalah lebih spesifik lagi teknik itu ya. Nah, adapun model nih, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu gitu ya. Nah, model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Seperti yang tadi saya jelaskan,
contextual learning gitu ya. Jadi pembelajarannya itu berdasarkan konteks yang ada sekarang gitu ya. Kebaruan atau informasi atau berita-berita yang ada sekarang dijadikan sebuah bahan untuk belajar gitu ya. Jadi kerangka konsepnya model pembelajaran itu luas, sifatnya adalah kerangka konsep yang melukiskan prosedur-prosedur sistematis dalam sebuah proses atau kegiatan belajar mengajar. Ya, begitu ya. Dari mulai strategi, teknik, model. Nah, jadi di sini strategi belajar mengajar yang baik itu yang gimana? Nah, dijelaskan. Strategi belajar mengajar yang baik itu yaitu yang mampu menjamin tercapainya tujuan pengajaran yang efektif, efisien, dan ekonomis gitu. Ya. Jadi harus efektif nih belajar itu, jangan sampai tidak efektif. Contohnya kalau kita mengajari sesuatu yang anak memang sudah mampu, ya. Jadi tidak efektif nih menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan proses pembelajaran. Kalau anak sudah bisa, ya ngapain diajarkan lagi gitu, ya. Makanya perlunya ada hasil asesmen itu seperti itu. Sehingga pembelajaran itu tujuannya disesuaikan dengan kebutuhan anak tadi gitu. Ya kalau anak sudah mampu ya jangan diajari lagi. Ajarilah sesuatu yang anak belum mampu dan punya potensi untuk bisa berkembang gitu ya. Tapi jangan juga misalkan anak tunagrahita nih, kita paksakan untuk belajar perkalian, ya tidak akan masuk, percuma gitu ya. Kalau anak tunagrahita itu tidak cocok gitu ya diajarkan, meskipun bisa, hanya saja sekira-kiranya anak tidak butuh itu buat apa gitu ya. Jadi kalau kita mau mengajari anak tunagrahita itu carilah materi-materi yang sekiranya akan anak itu butuhkan dalam kehidupan sehari-harinya ya. Misalkan konsep uang, penggunaan uang gitu. Ya itu akan lebih sangat bermanfaatnya, aplikatif ya. Materinya itu aplikatif karena anak membutuhkan uang, anak menggunakan uang itu dalam kegiatan sehari-harinya. Jangan sampai anak tunagrahita dibodoh-bodohin nanti. Misalkan kalau lagi mau jajan gitu ya, anak tunagrahita pegang uang 10.000, jajan permen 3 biji, nggak dikembaliin atau dikembaliannya cuma 5.000 sama si pedagangnya karena menganggap anak tidak ngerti gitu uang gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi lebih baik carilah materi-materi yang sekiranya anak memang butuh gitu. Anak itu memang butuh dalam materi tersebut gitu ya. Nggak usah anak diajarin kalkulus misalkan gitu ya. Kita juga kan nggak tahu gitu ya, nggak ngerti ya kalkulus kayak gimana kalau kalau tidak belajar ya, apalagi dan tidak perlu juga gitu ya anak itu. Nah, makanya kenapa kalau anak tunagrahita programnya aja kan program bina diri ya, program kekhususannya itu. Nah, lebih kepada bina diri. Bina diri itu ada apa saja? Ada mengurus diri gitu kan ya, ada menolong diri, ada merawat diri, dan menghindarkan diri dari bahaya gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, baik. Lalu, nah ini setelah selesai ternyata ini sumber pustaka yang kita ambil dari beberapa materi tadi. Nah ini ada tugas nih. Tapi sebelum tugas, ada yang mau bertanya dulu nggak terkait dengan strategi pembelajaran? Izin bertanya, Boleh, boleh. Kang Adit, gimana Kang Adit? izin bertanya Pak. Ya, Di minggu lalu itu kan kita kan belajar tentang prinsip belajar Pak. betul. Nah, Adit tuh pernah dengar bahwa gaya belajar itu ada beberapa macam Pak. Ya, Apakah itu juga akan mempengaruhi strategi yang digunakan Pak? Terima kasih. baik. Betul. Bagus pertanyaannya ya. Nah, betul. Memang secara teori ada tiga jenis gaya belajar. Yang pertama audio, ya. Yang kedua visual, ada juga kinestetis dan gabungan dari beberapa hal tersebut. Jadi audio visual misalkan. Orang yang gaya belajarnya audio tentu akan
membutuhkan gitu ya belajarnya itu untuk kondisi yang kondusif, yang tenang gitu ya. Karena dia itu fokus dalam mendengarkan. Begitu juga yang visual atau kinestetik. Kalau yang kinestetik misalkan gitu ya, dia itu mampu belajar, mampu bisa mencerna pembelajaran kalau sifatnya praktek gitu. Ya, harus praktek. Sementara yang visual lebih cenderung kalau misalkan diberikan strategi pembelajarannya itu dengan alat bantu yang visual, misalkan dengan PowerPoint, dengan video gitu ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi betul ya, bahwa namanya gaya belajar juga itu akan mempengaruhi strategi apa yang tepat untuk diberikan kepada anak tersebut dalam kegiatan belajarnya. Ya, baik, bagus Kang Adit. Ada lagi nggak? Cukup, Kang Adit? Paham nggak? Paham Pak, terima kasih. Oke, baik. Yang lain gimana? Ada lagi? Izin Bapak, izin bertanya. Boleh gimana? Ini Pak izin bertanya, apakah media pembelajaran itu wajib ada dalam setiap proses pembelajaran? Boleh, baik. Nah, media pembelajaran ya. Sebetulnya media pembelajaran itu adalah alat bantu untuk kegiatan proses belajar mengajar. Ya, seyogianya ada ya media pembelajaran itu. Ya, meskipun misalkan dengan menggunakan metode ceramah. Ceramah kan hanya menggunakan mulut saja gitu ya, dengan berbicara saja, cuap-cuap saja gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau ditambahkan atau menggunakan alat bantu, misalkan PowerPoint seperti ini, apalagi dengan audio visual yang memanjakan mata gitu, eye catching gitu ya, lebih mudah untuk dilihat, dicerna gitu sehingga akan memudahkan dan lebih menstimulasi ya, menstimulasi si pembelajar tadi atau peserta didik untuk fokus ya, untuk fokus dalam proses pembelajarannya sehingga tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai dengan lebih optimal ya, begitu. Kalau tanpa belajar gimana? Tanpa media bisa nggak Pak? Bisa saja gitu ya. Dengan ceramah kan nggak perlu media misalkan ya, atau diskusi juga nggak perlu media kan. Nah, tapi alangkah lebih baik gitu ya media itu ada tetap ya digunakan untuk mengoptimalkan proses atau kegiatan belajar mengajar tadi ya, begitu. Paham nggak? Paham Bapak. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup sekian dulu ya pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa memahaminya. Kalaupun masih ada yang masih belum paham, kita bahas lagi di pertemuan berikutnya ya, atau lewat chat atau WA juga boleh ya. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Saya pamit undur diri. Rekan-rekan mudah-mudahan selalu sehat semuanya ya. Dan kita bisa bertemu lagi dalam kondisi luring nanti ya, karena kita hybrid ini kebetulan karena semester 5 kita setengah semester itu daring dulu gitu ya. Nanti di setengah semester berikutnya kita akan melaksanakan kegiatan perkuliahan luring. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.